Selamat malam para trader, berjumpa lagi dengan saya di Yukta Channel. Hari ini saya akan membahas 3 saham. Yang pertama yaitu saham Cepin, yang kedua yaitu saham JPFA, dan yang ketiga yaitu saham Main. Oke, kita langsung saja ke saham yang pertama yaitu saham Cepin. Saham Cepin perdagangan terakhir naik 1,98% di harga 5.150. Bagaimana dengan prospek saham Cepin? Kalau dilihat dari indikator stokistiknya yang lingkaran tengah ini ya, sudah crossline ke atas ya, sudah memasuki area 20. Itu artinya saham Cepin ini sudah menunjukkan tanda-tanda bertenaga ya untuk rebound. Kalau dilihat dari transaksi asing, naik buy ya perdagangan terakhir 12,54 billion. Kalau dilihat dari indikator MACD-nya, volumenya sudah mulai memudar ya. Itu artinya para seller sudah mulai berkurang ya. Kalau garisnya juga sudah mulai merapat, menunjukkan tanda-tanda bakal crossland. Kalau dilihat dari grafiknya, saham Cepin ini posisinya lagi downtrend ya, sampai di harga terbawah yaitu di 4.900 ya. Oke, kita tentukan dulu support dan resisten saham Cepin. Kalau untuk support ya, tentu saja di 4.650 ya. Ini merupakan area golden ratio-nya ya di angka 1,618 ya. Ini merupakan area targetnya ya untuk saham Cepin downtrend ya. Apabila saham Cepin ke depannya ya koreksi lagi, silakan teman-teman tunggu saja di harga area golden ratio-nya ini yang khusus target ini ya. Untuk penurunan saham Cepin ini di 4.650. Apabila di area ini saham Cepin mantul, silakan teman-teman masuk ya secara bertahap. Kalau untuk resisten yang pertama yaitu di 5.250 ya. Ini bukan merupakan angka golden ratio ya, tapi ini merupakan garis yang saya tarik ya dari support lamanya ya, yaitu di tanggal 14 September 2020, karena di area ini saham Cepin tertahan ya di perdagangan terakhir, yaitu di 28 April 2022. Semoga saja kedepannya saham Cepin mampu ya untuk breakout di area historinya ini ya. Resisten kedua yaitu di 5.350 ya, dan yang ketiga yaitu di 5.600. Saham Cepin ini memang posisinya lagi fase turun ya, karena masih berada di bawah SMA 50 ya, yang garis merah ini. Untuk teman-teman yang mau masuk di saham Cepin ini ya, silakan masuk secara bertahap. Kenapa begitu? Karena asing juga sudah mulai masuk secara bertahap ya. Apabila kedepannya asing keluar dari saham Cepin ini, silakan teman-teman juga mengikuti pergerakan para asing ya. Kalau dilihat dari indikatornya ya, stokistiknya mendukung, MACD-nya juga sudah menunjukkan tanda-tanda mendukung ya. Begitu juga dengan SMA 5-nya ya, yang sudah mulai menunjukkan tanda-tanda crossline ya di SMA 10-nya. Itu artinya saham Cepin ini berpotensi ya untuk rebound pendek ya. Untuk teman-teman yang mau masuk, silakan ya secara bertahap, pelan-pelan saja. Apabila dia mantul di area resistennya, silakan teman-teman jual dulu ya atau TP. Seandainya dia koreksi ke bawah, seperti yang saya jelaskan tadi, silakan tunggu di area target bawahnya ini ya, yaitu di 4.650. Ini area golden ratio-nya ya, yang khusus target. Oke, sekian ya pembahasan saya tentang saham Cepin. Kita langsung saja ke saham yang kedua yaitu saham JPFA. Saham JPFA perdagangan terakhir turun tipis ya 0,68% di harga 1.450. Bagaimana dengan prospek saham JPFA? Kalau dilihat dari indikator stokistiknya, yang lingkaran tengah ini sudah crossline ke atas ya, sudah memasuki angka 20, itu artinya saham JPFA ini sudah menunjukkan tenaganya ya untuk rebound. Kalau dilihat dari MACD-nya belum menunjukkan tanda-tanda rebound ya. Kalau dilihat dari grafiknya, saham JPFA ini juga posisinya downtrend ya, sempat turun tajam dan menyentuh area target downtrendnya ya, yaitu di area golden ratio-nya
angka 1,618 yaitu di harga 1.405. Dan setelah itu di tanggal 26 April 2022 saham JVFA akhirnya rebound ya, cukup tinggi. Oke, kita tentukan dulu support dan resisten saham JVFA ya. Kalau untuk support tentu saja ya, yang saya sampaikan tadi di area targetnya ya, untuk saham JVFA yaitu di 1405 ya. Ini merupakan area golden ratio-nya ya, target penurunan saham JVFA. Untuk teman-teman ya yang mau masuk di saham JVFA, ini memang sudah di angka tengah ya. Untuk masuk perhatikan indikatornya ya, terutama indikator stokastik dengan SMA-nya ini ya, SMA 5 dan 10-nya, Simple Moving Average ini ya. Seandainya ke depannya SMA 5-nya ya, yang warna biru ini, mampu crossline di SMA 10-nya, silakan teman-teman masuk ya, secara bertahap. Itu artinya saham JVFA sudah mulai menunjukkan rebound-nya. Untuk resisten yang pertama yaitu di 1550, ini merupakan resisten yang kuat ya. Kenapa kuat di area ini ya? Saham JVFA sempat tertahan ya. Kalau kita lihat ini di sekitaran 14 Februari ya 2022 yang panah biru ini. Dan yang kedua yaitu di 8 Maret 2022 ya. Saham JVFA tidak mampu ya untuk breakdown di waktu itu ya. Setelah itu saham JVFA ini rebound lagi ya. Saham JVFA sempat turun ya, dalam ya, dari 11 April ya sampai di 25 April ya 2022. Ini disebabkan laporan keuangan kuartal 1 2022-nya saham JVFA ini di luar ekspektasi ya, karena lebih rendah ya profitnya dari laporan keuangan kuartal 1 2021, sehingga saham JVFA ini turun drastis ya. Resisten kedua yaitu di 1605 dan yang ketiga yaitu di 1645. Ini ya juga area golden ratio-nya tapi di angka 0,618 ya. Kalau untuk mencapai di sini memang sangat-sangat tinggi ya, masih jauh sekali. Seandainya saham JVFA ini mampu ya melewati atau breakout di 1645 ini, itu artinya saham JVFA ini sudah mulai balik arah ya, tapi masih sangat jauh ya. Teman-teman yang suka trading harian, yang ingin masuk di perdagangan berikutnya ya, kalau mau masuk, silakan masuk secara bertahap ya, tapi perhatikan ya, apabila dia koreksi, sebaiknya tunggu saja ya di harga supportnya ini. Seandainya dia naik, masuk saja secara bertahap. Dan apabila dia mantul di resisten kuatnya ini, silakan teman-teman TP saja dulu ya. Oke, sekian ya pembahasan saya tentang saham JVFA ini. Kita langsung saja ke saham yang ketiga, yaitu saham Main. Saham Main, peragangan terakhir tetap ya di harga 640. Bagaimana dengan prospek saham Main? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya sudah crossline ke atas ya, tetapi belum memasuki area angka 20. Itu artinya saham Main belum bertenaga ya untuk rebound. Kalau dilihat dari indikator MACD-nya belum menunjukkan tanda-tanda crossline ke atas ya. Volumenya juga baru memudar ya, itu artinya para seller sudah mulai berkurang juga di saham Main ini. Kalau dilihat dari grafiknya ya, di sekitaran tanggal 6 April 2022 sampai harga terbawah ya, yaitu di tanggal 25 April 2022 dengan harga 630 ya, dengan harga bawah ini. Saham Main ini turun diakibatkan oleh laporan keuangan kuartal 1 ya 2022 yang juga masih di bawah ekspektasi ya profitnya. Lebih bagus ya laporan keuangan kuartal 1 2021-nya lalu. Sehingga saham Main merespon ya dengan downtrend tajam ya. Oke, kita tentukan dulu support dan resisten saham Main ya. Untuk support yang pertama yaitu di 605. Ini merupakan area golden ratio-nya ya, yaitu di angka 1,618 ya. Ini merupakan area golden ratio khusus target ya.
target saham main dalam downtrendnya ini ya di 605. Apabila kedepannya saham main menunjukkan tanda-tanda koreksi ya atau melanjutkan downtrendnya lagi, sebaiknya teman-teman yang mencermati saham main ini tunggu saja ya di harga bawah sini di 605 ya. Untuk resisten yang pertama yaitu di 645 ya. Ini merupakan resisten yang cukup kuat ya kalau dilihat dari transaksi beberapa hari terakhir ya. Kita lihat saja di tanggal 21, 22, 26, 27 dan 28 April ya 2022. Saham main mencoba ya untuk breakout di area resistennya ini ya, tetapi tidak mampu ya. Apabila kedepannya dia koreksi, seperti yang saya sampaikan tadi, silakan tunggu di area supportnya ini ya, yaitu target golden ratio-nya ini ya. Untuk kedua ya, resistennya yaitu di 660 dan yang ketiga yaitu di 670. Ini juga merupakan area golden ratio ya, di angka 0,618 ya. Tetapi ini kedepannya ya, apabila saham main tiba-tiba mampu ya untuk rebound dan menembus area golden ratio angka 0,618 ini, itu artinya saham main berpotensi ya untuk balik arah. Tetapi selama masih berada di bawah area golden ratio dengan angka 0,618 ini, saham tersebut masih berpeluang ya untuk menunjukkan downtrendnya. Untuk teman-teman ya yang ingin masuk di saham main ini, silahkan perhatikan SMA 5-nya ya, dan SMA 10-nya. SMA 5 yang biru ini, SMA 10 yang hitam ini, apabila SMA 5-nya mampu ya crossline di SMA 10-nya dan didukung dengan stokastiknya juga ya, yang sudah crossline melewati angka 20, silahkan masuk secara bertahap ya, dan dilihat juga dengan tanda-tanda yang lain yang menunjukkan tanda-tanda sinyal buy. Sudah saya sampaikan tadi, kalau koreksi silakan tunggu di harga supportnya ini 605. Apabila dia naik dan menembus resisten kuatnya, silakan masuk secara bertahap. Oke ya, sekian pandangan saya tentang saham main. Sekian ya video hari ini. Seperti biasa, video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli saham tertentu, melainkan hanya untuk berbagi, sharing, dan edukasi sederhana. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.